Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelemahan yang mencolok dari keberadaan PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, adalah tidak adanya kesiapan untuk memberlakukan mata pelajaran atau mata kuliah itu karena memang tidak dipersiapkan dengan baik, terutama buku ajar, buku pegangan bagi siswa, dan juga buku teks untuk para mahasiswa. Jadi di sini hanya dituntut kreativitas guru dan dosen untuk mengajarkan atau melakukan pembelajaran mata pelajaran atau mata kuliah PSBB kepada murid atau mahasiswa. Nah, tentu saja kesiapan yang perlu dilakukan adalah menyusun historiografi PSBB. Jadi historiografi PSBB ini adalah merupakan buku teks dan juga sekaligus buku ajar bagi murid maupun mahasiswa. Nah, perlu diketahui bahwa materi PSBB itu diambil dari buku 40 tahun Indonesia Merdeka yang berisi sebenarnya foto-foto perjuangan bangsa yang menyangkut generasi 45, yaitu ketika di situ terjadi perang kemerdekaan, artinya perang mempertahankan kemerdekaan karena Belanda datang kembali dan ingin menjajah kembali bangsa Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaannya itu. Nah, memang pada masa-masa itu adalah masa-masa yang kritis. Artinya bangsa Indonesia juga mengalami semacam keraguan-raguan apakah bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini yang sudah diproklamasikan 17 Agustus 1945 ini akan bisa bertahan hidup lebih panjang. Karena ada juga pihak-pihak dari bangsa ini yang tidak optimis bahwa bangsa Indonesia itu akan bisa bertahan lebih lama lagi manakala Belanda datang kembali dan mencoba untuk menguasai atau menjajah kembali bangsa Indonesia. Nah, upaya itu memang upaya yang sangat keras, karena pada dasarnya memang tidak ada penjajah yang ikhlas untuk melepaskan negeri jajahan itu. Nah, apalagi Indonesia adalah negeri yang sangat potensial ya, di bidang pertanian, di bidang kekayaan alam, dan juga mudahnya bangsa ini dipatahkan dalam perjuangan. Begitu mudahnya bangsa Indonesia itu dikuasai oleh Belanda sehingga mereka akan lebih suka lagi gitu ya. Jadi seorang gubernur jenderal mengatakan mereka telah menjajah ya katakanlah 300 tahun dan akan menjajah 300 tahun lagi ya. Dan ini suatu hal yang menganggap remeh bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memang mudah dikalahkan, mudah dipatahkan perjuangannya. Nah, tentu saja hal ini akan
melahirkan semangat patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia, meskipun di tengah-tengah itu selalu saja muncul pengkhianat-pengkhianat bangsa, sehingga bangsa Indonesia ini kemudian mengalami, ya katakanlah, situasi yang disebut chaos. Nah, tentu saja bangsa yang baru merdeka memang hidup dalam keraguan-raguan, ya, apakah akan tetap bertahan ataukah akan berhenti begitu saja. Nah, di sini perlu ada penulisan sejarah atau historiografi PSBB. Itu sebenarnya merupakan sejarah nasional Indonesia yang bermuatan afektif dan juga sebenarnya harus diiringi dengan muatan psikomotor. Artinya dalam pembelajaran PSBB akan dituangkan atau disajikan nilai-nilai perjuangan, norma-norma kehidupan, ya, kemudian adat istiadat yang positif, kemudian juga etika bangsa, dan juga mungkin sampai kepada tataran perekonomian dan juga kebudayaan dalam arti yang luas. Jadi PSBB itu memang harus memperlihatkan perjuangan bangsa sepanjang masa. Nah, oleh karena itu kesiapan yang perlu dilakukan adalah menulis historiografi PSBB yang tentu saja memenuhi kriteria ilmiah, kemudian kriteria afektif, dan juga kriteria psikomotor. Artinya dari PSBB ini diharapkan ada produk-produk yang bisa diandalkan, terutama munculnya semangat, ya, patriotisme yang dilandasi oleh semangat primordialisme. Jadi memang kenyataannya bangsa Indonesia itu disusun berdasarkan masyarakat tribal, ya, masyarakat kesukuan, masyarakat etnisitas, dan mereka mempunyai cita-cita, mempunyai nilai-nilai sendiri yang sebenarnya nilai-nilai itu juga perlu dipertemukan seperti yang dilakukan pada peristiwa besar dari bangsa Indonesia ini, yaitu Sumpah Pemuda. Jadi nilai-nilai kesukuan, etnisitas, tribal ini telah dipertemukan di dalam Sumpah Pemuda. Dan saya kira Sumpah Pemuda itu juga harus ditambah, artinya menjadi Sumpah Pemuda Plus. Jadi Sumpah Pemuda tidak hanya bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, tetapi juga sejarah yang satu. Jadi sejarah ini bisa menjadi identitas bangsa. Jadi menggalang bahwa bangsa Indonesia yang dibentuk dari bangsa Nusantara ini akan menyatu menjadi bangsa Indonesia, dan itu merupakan identitas. Jadi kalau suatu bangsa yang tidak mempunyai identitas adalah bangsa yang terangkat gitu ya, atau katakanlah terlepas dari dasar-dasar kebudayaan yang dimilikinya, sehingga kalau bangsa itu tidak punya identitas, maka bangsa itu sungguh merupakan bangsa yang sangat celaka, ya, sehingga
identitas itu memang harus diajarkan secara afektif, dan produk psikomotornya adalah adanya solidaritas nasional atau penggalangan rasa bersatu sebagai bangsa, ya. Itu psikomotornya adalah solidaritas nasional. Jadi solidaritas itu suatu sikap dan juga nanti perilaku bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang beridentitas, tetapi merupakan bangsa yang bersolidaritas. Artinya mereka adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa yang menyatu ini, ya. Jadi orang Jawa, suku Jawa adalah merupakan saudara sekandung dari suku Aceh, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku Makassar, suku Ambon, suku Papua, dan seluruhnya. Jadi secara keseluruhan bangsa Indonesia adalah saudara sekandung yang bisa melakukan upaya atau usaha untuk mensejahterakan bangsa ini bersama-sama, bukan untuk menyejahterakan individu-individu yang terlihat dari perilaku para koruptor yang hanya ingin memperkaya diri sendiri, tetapi kita harus memperkaya bangsa ini sebagai bangsa yang kuat secara ekonomi, kuat secara iman, kuat secara solidaritas. Nah, sehingga bangsa Indonesia ini benar-benar akan berada pada kemerdekaan yang dicita-citakan seperti oleh Jenderal Sudirman, lebih baik dibom daripada merdeka tidak 100%. Jadi merdeka 100% itu bisa diraih apabila solidaritas bangsa Indonesia ini benar-benar terwujud dalam kehidupan yang nyata sehari-hari, di mana orang harus bisa melepaskan rasa egoismenya untuk mencaplok kekayaan negara untuk dirinya sendiri, tetapi kita berjuang untuk menyejahterakan bangsa Indonesia seluruhnya, baik di desa maupun di kota, ya. Baik itu orang kecil, orang besar, ya, semuanya berusaha bahu-membahu agar bangsa Indonesia bukan lagi sebagai bangsa yang miskin secara hartawi, juga tidak miskin secara rohani. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, sehingga negara Indonesia, NKRI, akan bisa bertahan lebih lama. Ya, kalau kita melihat misalnya Majapahit hanya bertahan berapa abad itu, ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia mungkin harus hidup berabad-abad, bahkan mungkin bisa katakan bisa bertahan, ya, selamanya. Nah, inilah bangsa Indonesia yang kuat harus disusun dengan kehidupan yang kuat dan sehat, terutama dengan menghasilkan historiografi Indonesia yang fokusnya kepada pendidikan, sejarah, perjuangan bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.